Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azmi Sari Rinjani, mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 2024 Universitas Muhammadiyah Metro. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah tutorial penggunaan aplikasi Stellarium sebagai media pembelajaran astronomi digital. Jadi kita buka aplikasi Stellariumnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Stellarium ya guys. Di sini kita bisa lihat gambaran lengkap langit, kita ada planet, ya kan? Ada bintang-bintang, ini ada rasi bintangnya. Kita juga bisa melihat bulan dan benda-benda langit lainnya. Gitu kan. Nah, jadi tampilan ini juga menyesuaikan dengan lokasi pengamatan kita, teman-teman. Jadi apa yang kita lihat di aplikasi ini mendekati kondisi langit yang sebenarnya. Nah, ini kita belum setting waktunya ya. Kita coba aku akan jelasin yang bagian pojok kanan bawah ya, malam ini 18.49 gitu ya. Jadi ini ada fitur pengaturan waktu atau time control. Nah, ini kalau kita klik tuh. Jadi fitur ini memungkinkan kita untuk mengubah waktu pengamatan nih. Bisa dipercepat, bisa diperlambat, dan juga bisa kita ubah tanggalnya gitu kan. Kalau kita percepat nih, kita bisa melihat pergerakan benda-benda langit seperti matahari yang bergerak dari timur ke barat misalkan, dan ini juga bisa menunjukkan proses terjadinya siang dan malam. Ya, ini bisa digeser-geser ya teman-teman tuh. Oke. Dan di sini ada fitur tanggalnya, jadi kita bisa ngatur tanggal. Kita bisa ngatur tanggal di masa depan maupun masa lalu nih teman-teman. Kita sekarang ada di tanggal berapa nih? Tanggal 31 Maret ya 2026. Tapi jamnya jam 8. Jadi ini kita bisa sesuaikan. Bisa diatur di jam 8. Langsung aja ya. Oke. Dan kita juga bisa atur lokasi kita. Kita lihat dulu ya lokasi kita ada di mana nih. Pengaturan lokasi. Oke, ini lokasi otomatis ya. Kita bisa ubah karena aku di Metro. Metro Lampung ya, kita cari apakah ada Metro. Oh, ternyata ada guys. Kita klik posisi kita saat ini. Nah, jadi kira-kira ini adalah posisi langit Metro ya guys ya. Oke. Nah, jadi di Stellarium ini bisa kan ada nih gambaran tentang alamat angin. Bisa kita klik-klik, jadi dia bisa otomatis kayak gini. Kalau misalkan aku arahin ke atas, dia bergerak otomatis. Langitnya yang mengikuti device kita. Kalau kita berhentiin, nah kita bisa aturnya secara manual gitu ya. Oke, kita sekarang aku akan menjelaskan tentang menu apa aja sih yang ada di Stellarium ini. Kita klik yang bagian bawah ini. Nah, jadi pertama ada yang namanya konstelasi. Ya, jadi konstelasi ini adalah kumpulan bintang yang membentuk pola tertentu. Jadi pola-pola inilah yang dikenal sebagai rasi bintang. Nah, di sini udah aku hidupin garis konstelasinya. Jadi kita makanya tuh bisa lihat bintang-bintang ini ya, rasi-rasi bintang ini. Kalau kita offin, kita nggak bakal bisa lihat ini. Dan bisa kita tekan lama untuk ngatur lagi nih, ini dihidupin atau enggak garisnya tuh, atau gambarnya mau ada gambar atau enggak dari rasi bintangnya. Nah, ini juga bisa nih, kalau misalkan kita hidupkan atau matikan, dia akan menampilkan rasi bintang. Nah, kalau misalkan kita matiin ya, kita bisa lihat banyak banget rasi bintang di sini. Kalau kita hidupin ya, kita akan lihat rasi bintang yang kita tuju aja gitu, nggak semuanya, biar nggak bingung. Oke, terus di sini ada label. Label ini menunjukkan nama-nama dari rasi bintang ini ya. Tuh, di sini ada Pavo, ada Indus, ada Grus dan lain sebagainya, ada Pisces. Karena sekarang bulan Maret ya guys ya. Jadi bulannya Pisces nih. Di sini juga ada batas. Bisa kita hidupin, bisa juga kita matiin fiturnya. Oke, itu dari fitur konstelasi. Jadi kita bisa lihat nih, oh ternyata rasi-rasi bintangnya itu penghubungannya seperti ini. Karena kalau nggak kita hubungin, kita bakal bingung gitu ya. Ini rasi bintang apa gitu. Oke, jadi kita bisa tahu nih nama dari masing-masing rasi bintang. Lalu selanjutnya ada kisi dan garis atau grid. Jadi garis-garis ini fungsinya apa? Fungsinya itu kayak garis lintang dan garis bujur kalau di bumi teman-teman. Tapi ini diterapkan di langit. Nah, biasanya grid ini bisa dipakai untuk proses pengamatan lah, untuk analisis yang lebih dalam. Mungkin kayak Ru'yatul Hilal kayak kemarin itu ya. Itu kan harus pakai berapa derajat gitu ya. Nah, ini bisa pakai garis atau grid ini. Ini kayaknya konstelasinya tepat ini. Oke. Terus di sini juga ada fitur atmosfer nih. Jadi kalau misalkan kita hidupin, ini kan aku hidupin ya, tampilannya akan seperti ini. Kalau aku matiin, nah tampilannya akan seperti ini.
gitu. Jadi kalau misalkan diaktifin, tampilan langitnya akan terlihat seperti kondisi nyata di bumi gitu lah ya. Misalnya kayak langitnya warna biru siang hari gitu nih, ada pabrik, ada pohon gitu ya. Tapi kalau misalkan atmosfernya ini dimatiin fiturnya, nah langitnya akan terlihat gelap teman-teman, kayak malam hari lah ya, kayak di luar angkasa, sehingga kita bisa jauh lebih banyak melihat bintang. Biasanya sih fitur ini berguna banget untuk membedakan antara tampilan realistis yang tadi sama tampilan observasi ilmiah. Kan biasanya pada malam hari gitu ya, atau pakai teleskop kan tampilannya seperti ini. Lalu selanjutnya ada fitur landscape. Nah, fitur landscape ini adalah latar permukaan bumi ya. Jadi kayak bisa nampilin ya ini pohon, ada lapangan gitu kan. Ini bukan di metro yang asli ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita patiin, nah kita nggak akan lihat itu. Karena untuk apa sih landscape ini? Fungsinya untuk menunjukkan batas pandangan kita terhadap langit gitu kan. Jadi kalau ada ininya kan terbatas nih pandangan kita, walaupun masih kelihatan ya bawahnya. Tapi kalau kita matiin, nah pandangan langitnya akan sangat luas, menjadi sangat luas. Nah ini kita bisa melihat juga nih dan tahu posisi benda langit apakah udah terbit atau belum sih gitu kan kalau pakai landscape ini. Lalu selanjutnya ini ada label. Label ini kayak nama-namanya ya guys ya. Nah oke. Jadi ini kan ada nih nama-namanya. Kalau kita hilangin label ini ya akan hilang juga. Misalkan ada Venus, Mars, matahari. Kalau kita hilangin, nah itu namanya akan hilang gitu. Di sini ada mode malam. Bisa kita matiin, bisa kita hidupin. Oke. Dan di sini juga di Stellarium ada fitur pencarian. Nih di pojok kanan kita bisa cari misalkan moon ya, bulan. Nah kita akan menemukan bulan di sini. Kenapa bulannya di bawah? Karena saat ini pukul 8 pagi gitu ya. Jadi bulannya belum terbit teman-teman. Ini bisa kita perbesar, bisa kita perkecil. Dan setiap kita mencari apapun itu akan ada keterangannya di sini. Tuh. Konstelasi Leo, magnitudonya -12,55, jaraknya berapa, fasenya berapa, diameternya berapa, dan di sini juga bisa lihat tuh azimut, sudut jam dan lain sebagainya. Kita juga bisa lihat keterangannya, ini tuh sebenarnya apa sih? Gitu kan, benda langit apa sih ini gitu. Kalau misalkan kita cari bintang, planet ataupun benda-benda langit lainnya, ini bisa banget digunakan sebagai pembantu penjelasan kita. Gitu ya teman-teman. Terus kita di sini kita lihat menunya ada budaya langit. Apa itu budaya langit ya? Ternyata budaya langit itu apa ya? Jadi ini ada fitur sky culture atau budaya langit ya. Fitur ini nampilin gimana sih pandangan atau perspektif berbagai peradaban di bumi ini menafsirkan rasi bintang. Karena setiap peradaban itu punya tafsirannya sendiri, tafsirannya masing-masing. Teman-teman mungkin bentuknya sama ya. Bentuknya sama, pola bintangnya sama, tapi bisa punya nama dan juga makna yang beda. Misal di budaya barat itu kan ada Orion. Mungkin di budaya lain namanya bukan Orion gitu, tapi yang lain dan maknanya juga yang lain. Nah hal ini juga nunjukin bahwa astronomi ini nggak hanya berkembang secara ilmiah, tapi juga punya nilai budaya dan sejarahnya juga gitu. Misal coba kita cari yang bagian Asia ya. Ini Bugis nih, etnis di Pulau Sulawesi. Gunain. Nah, jadi di Bugis ini rasi bintangnya akan terlihat seperti ini. Ini ada ikan rai, ada hiu, gitu kan. Yang dimana di budaya lain ya nggak ada gitu kan, hiu, terus ikan rai dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita ke tour coba. Kita di sini ada musim panas, di langit Kamilaroi, ya ada musim dingin. Coba kita ke musim panas ya. Nah di sini bisa kita kayak tour beneran nih. Kita pencet berikutnya, nah, dia akan nunjukin rasi bintang yang lain pada saat musim panas dan penjelasannya berikutnya lagi. Nah, jadi kita bisa sekalian baca, kita lihat rasi bintangnya. Dan ini akhir, oke. Oke guys, kali ini kita akan mensimulasikan fase bulan di dalam stellarium ya. Ya jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering banget dengar tentang penentuan awal bulan Hijriah nih, kayak kemarin yang lagi viral ya kan. Penentuan bulan Hijriah seperti Syawal dan Ramadan yang kemarin terdapat perbedaan gitu kan. Nah kita akan melihat fase bulan pada tanggal-tanggal awal Ramadan dan Syawal yang kemarin menggunakan stellarium ini, biar kita bisa tahu nih sebenarnya hilalnya ada atau enggak sih gitu kan. Jadi tapi yang kemarin itu walaupun berbeda itu memang ada perbedaan metode pengambilan penentuan awal bulan ya guys, dan juga indikatornya yang berbeda. Maka dari itu
ya terdapat perbedaan juga dalam menentukan awal bulan. Tapi coba kita lihat dari fase bulan yang ada di stellarium ini. Oke. Pertama-tama seharusnya kita set lokasi dulu, tapi tadi udah kita set ya di kota metro. Oke. Lalu kita akan mencari bulan. Bulan dulu ya guys, yang dicari moon. Oke. Kita coba ambil awal Syawal kemarin. Kemarin kan ada yang ambil tanggal 20, ada tanggal 21 gitu ya. Coba kita set waktunya di tanggal segitu. Oke, tanggal 20 bulan 3. Mungkin tanggal 19 ya, karena memantau hilalnya tanggal segitu. Nah, jadi ternyata ini guys, fase bulan pada tanggal 19 Maret. Ini fasenya masih di 0. Oke nih, ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, bagian yang menghadap ke bumi ini pasti nggak kena cahaya matahari. Nah, inilah yang disebut dengan bulan baru. Oke, nah pada kondisi ini bulan hampir nggak kelihatan kan? Tuh, ini bulan hampir nggak kelihatan karena seluruh bagian yang tampak tidak terkena cahaya matahari. Nah, inilah yang disebut dengan fase bulan baru. Oke, jadi kalau kita geser sedikit waktunya, oke, kita lihat tanggal 20 ya, tanggal 20 ini. Malam takbir kalau di Muhammadiyah kemarin kan. Nah, kita bisa melihat munculnya bulan sabit yang sangat tipis kan. Nah, bulan sabit ini yang disebut dengan hilal, teman-teman, yang menjadi penentu awal bulan Hijriah. Dalam hal ini Syawal ya yang kita lihat ya. Kita lihat fasenya udah di 0,03. Nah, untuk memastikan bahwa bulan itu ini ada hilal, kita bisa lihat posisi yang berada dekat dengan matahari, dan ini biasanya hanya terlihat sesaat setelah matahari terbenam. Kita atur ininya dulu ya. Jadi ini bulan, ini matahari. Nah, untuk memastikan bahwa ini itu hilal, kita bisa lihat posisinya yang berada dekat dengan matahari, dan hanya terlihat saat setelah mataharinya itu terbenam. Nah, coba kita lihat di jam 6 lah ya. Nah, kalau bulan terbenam sebelum matahari, maka hilalnya ini nggak mungkin terlihat, teman-teman. Tapi kalau bulan terbenam setelah matahari, maka ada kemungkinan hilal ini bisa diamati atau dilihat. Coba kita berbesar. Nah, ya guys. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengamati posisi benda-benda langit utama. Kita akan cari matahari atau bintang, matahari ya. Sun. Nah, kita bisa lihat dari horizon ini tingginya seberapa sih, dan ketinggiannya. Dari tampilan ini kita bisa tahu nih posisi benda langit, apakah dia berada di dekat horizon, di tengah langit, atau dia sudah terbenam. Nah, posisinya ini di atas ya, karena ini udah jam 12 siang. Jadi posisinya jauh dari horizon, di tengah langit. Nah, informasi ini penting banget buat pengamatan astronomi, terutama untuk menentukan waktu terbaik dalam mengamati objek-objek langit gitu. Nah, dari simulasi ini bisa kita simpulin bahwa posisi dan pergerakan benda langit itu bersifat dinamis dan juga dapat dianalisis secara sistematis menggunakan bantuan teknologi seperti stellarium ini. Oke, kalau teman-teman nggak paham apa sih itu horizon gitu kan. Jadi horizon itu batas langit dan bumi ya, kayak tempat matahari terbit dan terbenam. Kita juga bisa lihat fase bulan nih. Anggaplah ini 1 Syawal. Maka bulan akan berubah-ubah sesuai dengan jika kita lanjutkan waktunya, kita bisa melihat bahwa posisi bulan ini terus berubah-ubah ya guys, dari hari ke hari. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bulan itu mengelilingi bumi secara periode. Dari simulasi ini kita juga bisa memahami bahwa penentuan awal bulan Hijriah itu gak hanya berdasarkan dengan pengamatan secara langsung ya teman-teman, tapi juga bisa dianalisis menggunakan pendekatan astronomi. Nah, dengan menggunakan stellarium ini juga kita bisa mempelajari fenomena fase bulan, terus pergerakan benda langit, serta posisi hilal secara lebih visual dan juga sistematik, karena ini sangat akurat gitu.